Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarih Jawamil Akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sebagaimana yang kita janjikan kemarin, insya Allah pada pagi hari ini kita akan khataman, tapi bukan bacaan. Taib. Kita baca hadis dan syarahnya. Al-hadis at-tasi' wa tis'un, hadis ke-99. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. Kalau di cetakan antum apa? Bahasa Arabnya setelahnya? Anda nggak tanya bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. As-sabiru. Ya, kalau di cetakan Anda beda. Al-qabid ala dinihi, cuma kurang lebih sama. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir ala dinihi kal qabidi alal jamr. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya seperti yang memegang bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ana ulangi terjemahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi.
Kita langsung baca syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa hadzal haditsu aidan yaqtadi khabaran wa irsyadan. Hadis ini juga mencakup dua hal, dua sisi. Ini berkaitan dengan kata-kata aidan. Masih ingat enggak? Hadis ini juga berarti apa? Sama dengan apa? Yang kemarin, yang minggu yang lalu, yang terakhir 98. Yaitu ada dua sisi pembahasannya. Hadis ini ada makna kabar berita, yaitu tentang suatu zaman yang akan dilewati oleh manusia. Dan dari sisi yang lain ada irsyadan, petunjuk arahan, atau juga bahkan perintah. Ya, ini kata-kata aidan, hadis ini juga berkaitan dengan hadis 98 yang di situ ada kabar berita dan juga ada petunjuk. Ya, kalau kita merojak sedikit, Rasul mengatakan innaman nas kal ibilil mi'ah. Manusia seperti unta yang berjumlah 100 ekor. La takadu tajid fiha rahilah. Engkau hampir-hampir tidak mendapati satu saja unta yang bisa dijadikan atau layak dijadikan sebagai tunggangan untuk safar. Di situ ada kabar tentang manusia-manusia yang banyak jumlahnya, tapi sedikit yang terampil, sedikit yang layak, ya, dalam terutama bidang ilmu agama. Dan di dalamnya ada petunjuk arahan untuk semangat, antusias, rajin belajar terutama ilmu agama. Di sini juga ada demikian. Ringkasnya, Rasul yang pertama mengabarkan dan kabar berita dari Rasul pasti benar. Ini juga ada kaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya la ya'ti zaman illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Rasul, tidak datang suatu zaman, suatu hari, kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu berkurangnya ilmu agama. Ini kabar berita. Dan wajib dibenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Masuk akal atau nggak masuk akal, akal harus ditundukkan dengan nas, ayat ataupun hadis yang sahih. Akal manusia terbatas, sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Apalagi berkaitan dengan kabar berita. Pasti benar dan pasti akan terjadi. Dan di dalamnya ada petunjuk, yaitu untuk bersabar. Jadi ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadis ini juga mencakup dua sisi. Kabar berita, yaitu akan datang hari yang mana manusia harus bersabar dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sebelum kita baca syarahnya, sedikit kita tambahkan yang mirip dengan hadis ini, yaitu sabda Rasul dalam Sahih Muslim, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Dalam riwayat, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul di tengah manusia yang rusak, di tengah manusia yang banyak berbuat kebid'ahan. Seperti tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika orang-orang rame-rame merayakan Maulid Nabi. Sedangkan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, mereka tidak ikut-ikutan, terasing. Di kampungnya rame-rame bancaan, dia apa? Nah, tidak ikut-ikutan, diasingkan. Masa nggak ikut?
merayakan kelahiran Nabi, ini nggak cinta Nabi. Padahal Nabi sendiri nggak pernah merayakannya. Ya, istri-istri Nabi nggak pernah merayakannya. Anak-anak Nabi nggak pernah merayakannya. Para sahabat Nabi nggak ikut merayakan. Kok mereka ngaku cinta Nabi dengan merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Islam terasing, ya. Dan ini yang dikatakan Rasul dalam hadis ini, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu hari orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan agamanya. Yaitu tadi, tidak ikut-ikutan acara-acara bid'ah tersebut. Bersabar, ya, berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Ya, apalagi yang hidup di kampung yang memang istilahnya pendidikannya sangat amat kolot, ya. Wah, luar biasa. Dibully, dicaci maki, disindir-sindiri, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah kabar berita dari Rasulullah SAW yang sudah terjadi dan terus akan terjadi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul, itu seperti memegang bara api. Di kantor juga demikian, ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dikala mereka sedang merayakan kebid'ahan, terasa ya seperti tadi, memegang bara api panas. Tapi memang itulah resiko berpegang teguh dengan agama Allah. Huffatil jannatu bil makarih. Kata Rasul, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ujian dari Allah, tapi balasannya surga Allah. Pahit memang rasanya, panas memang. Ya, dibully, caci maki, apalagi di dunia medsos. Maka sekali lagi, ini yang harus dijadikan sebagai pedoman. Wallahu alam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mencantumkan hadis ini di akhir kitab ini. Mungkin ada isyarat juga ketika kita berpegang teguh dengan hadis Rasul, ya, setelah kita melewati 98 hadis, ya, tentunya kewajiban kita memahaminya, kewajiban kita mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, hadis Rasul. Ini ya tidak semudah yang dibayangkan. Ini perlu dengan perjuangan, pengorbanan, di antaranya korban hati, ya, dicaci maki panas, sudah sabar. Ya, dikatakan Wahabi, dikatakan ya tidak cinta Nabi dan seterusnya. Yang waras ngalah sudah. Ya, harus apa? As-sabir, bersabar. Nah, ini sekali lagi Rasul telah mengabarkan juga dalam Sahih Muslim, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Dan ini yang sudah kita isyaratkan juga pada hadis ke-97 tentang 3 hal yang di zaman ini terasa asing. Bukan hanya di kalangan masyarakat yang umum, bahkan di masyarakat yang ngaku ahlus sunnah, itu juga terasa asing. Apa 3 hal itu? Hadis 97. Lali. Barusan dikaji minggu yang lalu. Masalah at-tauhid, meninggalkan syirik. Kemudian apa? Menasihati pemimpin. Demikian pula berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita sampaikan, kalau di luar sana dakwah tauhid memang sudah lama, ya, terasing. Kajian-kajian tauhid banyak dibubarkan. Tapi sekarang ini yang lebih parah, yang mengaku ahlus sunnah, mengaku pengikut dakwah salafiyah, tapi malah nyinyiri dakwah tauhid. Masa dikit-dikit dakwah tauhid, orang nanti akan lari, terlalu keras. Naudzubillah min dalik. Ya, demikian pula yang mengatakan wajib menasihati pemimpin dengan rahasia, tidak boleh dengan kasar, dengan ya menyebarkan aib di dunia medsos, terasa asik. Kita menyuruh sabar kalau ada kebijakan, ucapan pemimpin, terasa asik. Bahkan bukan hanya di sana, di sini juga demikian. Masih ada yang ngolok-ngolok pemerintah. Demikian, ya, betul enggak? Ngaku kan? Padahal sudah berapa kali kita sampaikan. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar.
Ini sabar di atas sunnah Rasul. Tapi nggak sabar-sabar juga. Sedikit ada pidato presiden yang dianggap keliru. Loh, sudah. Ya, nggak sabar apa? Mulutnya apa? Nyeplos. Nah, ya, ngerasani. Dan seterusnya. Mencaci, maki. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul menyuruh bersabar. Isbir fal yasbir. Ya, namun apa? Ini memang berat bersabar di atas agama Allah, sabar di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita mengatakan kalau lampu merah berhenti itu taat kepada pemimpin, masa dikit-dikit taat pada pemimpin. Ini ghulatut ta'ah, berlebih-lebihan dalam mentaati. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah yang mengatakan, wa ulil amri minkum yusikum bittaqwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Bersabar. Namun sekali lagi ini keterasingan Islam. Sekali lagi bukan hanya yang di luar sana. Kalau yang di luar sana memang sudah dari dulu nggak mau taat. Ya, dari dulu memang suka memberontak. Tapi yang sekarang lebih parah lagi di tengah masyarakat yang ngaku ahlus sunnah. Bahkan di tengah pondok yang ngaku ahlus sunnah. Tapi tadi terutama dalam 3 hal tadi. Masalah dakwah kepada tauhid, melarang kesyirikan terasa asing. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau kita mau sensus, mau jujur sekarang ini, di tengah-tengah dakwah salafiyah, kajian-kajian yang viral, yang ya istilahnya meriah, kajian masalah apa? Sakinah mawaddah warahmah, masalah muamalah. Coba kajian masalah akidah salaf, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, sekali lagi, ini mulai terasing. Sekali lagi, ini yang harus apa? Kita jujur mengatakannya. Ya, sekali lagi, ini yang dikatakan Rasulullah SAW, as-sabir ala dini kal qabid alal jamr, yang bersabar di atas agamanya, di atas sunnah Rasul, yaitu tadi di antara sunnah Rasul yang paling utama berpegang teguh dengan tauhid, mendakwahkan tauhid, melarang dari kesyirikan, kajian-kajian dipenuhi dengan tauhid, akidah salaf, dipenuhi dengan asam wa ta'ah kepada pemimpin, menyuruh rakyat bersabar dalam menghadapi pemimpin yang dolim misalnya. Ini sunnah Rasul SAW. Cuma sudah apa? Mulai terasing. Bukan hanya di luar sana, bahkan yang di dalam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi hadis ini mengandung 2 sisi, kabar berita dari Rasul, dan yang kedua petunjuk arahan bahkan juga perintah Rasul SAW. Sekarang kita baca syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Amal khabar, adapun dari sisi yang pertama tentang kabar berita, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbar anna fi akhir zaman yaqilul khair wa asbabuhu. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di akhir zaman ini menunjukkan apa? Salah satu tanda hari kiamat. Ya, terutama al-alamatul as-sughra, tanda kecil hari kiamat. Ya, apa tanda kecil hari kiamat? Ini yaqilul khair, sedikit kebaikan. Dalam artian yaqilul ilmu, sedikit ilmu. Dan ini juga Rasul jelaskan dalam banyak hadis. Sekedar tombongan tuh. Sebutkan, jangan banyak-banyak. 10 tanda kecil hari kiamat. 10 saja. Nah, silakan yang bisa. 10, ini sebetulnya bisa puluhan, cuma kita minta 10 saja. Silakan. Silakan. Yang pertama. Salam. Waktu yang begitu cepat. Iya. Cepat. Yang kedua. Dari mana itu ya? Betul lah itu. Saya coba nanti kalau nemu hadisnya, kurang jelas. Iya, belum bangunan tinggi. Ini yang kedua berarti ya. Yang tadi di delete. Yang ketiga,
Dari mana itu? Yang memang sudah ada hadisnya, yang pernah ada, ya dilewati dalilnya itu aja. Laki-laki punya dua. Iya, bukan bukan manusia, binatang menyerupai manusia. Laki-laki menyerupai. Nah, labas. Yang keempat, yang keempat apa? Agak cepat dikit. Masih belum separuh ini. Iya, yang juga kepada orang tua. Ini yang keberapa? Kelima ya? 4. Ya, yang kelima. Bencana alam, Ustaz. Bencana alam. Zilzal, ya, gempa bumi di antaranya. 6. Labas. Yang ke-6. Iya, banyaknya perzinahan. Yang ke-7. Jangan browsing ya. Banyaknya penyanyi-penyanyi yang muncul pada bermunculan. Apa? Penyanyi pada bermunculan. Oh iya. 6. Alat-alat musik. Yang ke-8. Yang 8. Yang ke-8 apa? Kan sedikitnya ilmu agama. Yang ke-9. Nah, tinggal sedikit lagi. Itu kurang 2. Al-Qatl, ya. Yang ke-10. Munculnya para manusia atau ustaz atau ulama yang menyimpang. Taib du'atun ala abwabi jahannam. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Taib jazakumullah khairan. Masih banyak yang lainnya tentang tanda-tanda kiamat, bahkan 6. Kiamat as-sughra wal kubra juga. Kemudian kata beliau, anna fi akhir zaman yakil khair wa asbabu. Di akhir zaman minim kebaikan dan sebab-sebab jalan-jalan kebaikan, wa yaktsuru syarr wa asbabu. Yang lebih banyak kejelekan dan jalan-jalan menuju kepada kejelekan tersebut. Seperti tadi dikatakan di antaranya du'atun ala abwabi jahannam, ya, kata Rasulullah SAW dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Di antara cirinya menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kebid'ahan, ataupun memprovokasi umat untuk membenci kepada pemimpin kaum muslimin. Wa annahu inda dzalik yakunul mutamassik bidin minan nas aqallul qalil. Ketika sudah banyak kejelekan tadi, banyak kesyirikan, kebid'ahan, banyak dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, maka orang yang berpegang teguh dengan agama Islam yang murni, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, itu aqallul qalil. Sedikit dari yang sedikit. Ya. Orang yang baik itu sangat sedikit. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya sudah kita tekankan dari awal, ukuran kebaikan, ukuran kebenaran, bukan kuantitas, bukan mayoritas, bukan banyak-banyaknya pengikut follower, ya, bukan banyaknya jamaah di kajian majelisnya, tapi yang jadi tolak ukur dalam Islam bagaimana sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Sekali lagi, ini yang harus dijadikan apa? Tolak ukur pegangan. Itu ustadz yang hak, itu ustadz yang batil, bukan dari apa followernya yang banyak, bukan dari banyaknya jumlah yang hadir di kajiannya, tapi bagaimana dakwanya sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Misalnya ada ustadz lulusan Timur Tengah, Madinah atau Mekah,
ya atau mana atau Riyadh dan seterusnya, mulai dari ya datang ya lulus keluar ya dari entah S2, S3, S-teler ya, tapi dakwanya tidak ada sentuhan kepada akidah salaf ya, menyuruh kepada tauhid yang murni, melarang dari kesyirikan. Puluhan tahun lulus nggak pernah dakwah tauhid, meskipun banyak pengikutnya, banyak followernya. Ini dakwah yang batil ya, dakwah yang menyelisih dakwah siapa? Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ukuran kebenaran al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Wa hadzal qalil fi halati syiddah wa masyaqqa azimah. Yang sedikit ini, minoritas ini dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan luar biasa terpojokkan. Apalagi tadi, bahkan yang ngaku Ahlussunnah pun ikut memojokkan. Ya, bahkan yang ngaku Ahlussunnah ikut membubarkan kajian tauhid. Ada nggak ya seperti itu? Banyak. Yang dirangkul, yang didukung, yang penting apa? Abang senang, itu saja dakwanya. Ya, yang dari tolak ukuran bagaimana menarik sebanyak-banyaknya orang. Entah dengan tadi ya, sakinah mawaddah warahmah, adapun masalah dakwah tauhid, melarang dari syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini terlalu keras. Ya, padahal tadi ya keras saja terkadang apa? Ya masih banyak yang ngantuk. Ya, sudah dikerasi masih saja ya ngomentari pemimpin kaum, ya masih saja mulutnya nggak bisa apa? Bersabar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang harus disadari oleh kaum muslimin, terutama yang mengaku Ahlussunnah. Kahalatil qabid alal jamr, keadaan mereka yang berpegang teguh terutama dengan akidah salaf ya, dengan manhaj salaf, ini seperti orang yang memegang bara api panas. Ya, kajian ini dibubarkan, kajian yang di sana juga dibubarkan. Ya, memang demikian sunnatullah. Kahalati al-qabid alal jamr. Min kuwatil mu'aridin, karena banyaknya orang-orang yang kontra kepadanya. Ya, bukan karena apa? Menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak. Karena apa? Nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau kajian ustaz ini terlalu keras nanti ya masyarakat lari dari dakwah apa? Dakwah sunnah. Padahal dakwah sunnah ngajari apa? Dakwah tauhid. Ya, namun itulah sekali lagi waqi' laisa lahu min dafi. Fakta yang ada di lapangan. Yang kajiannya kadang nyindir pemimpin, itu yang apa? Kadang didukung. Ini yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Padahal ini nggak sesuai dengan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, banyak al-mu'aridin yang kontra terhadap tadi, bahkan dakwah tauhid, bahkan terhadap apa? Akidah as-salam. Na'udzubillah min dzalik. Wa kathatil fitan al-mudillah, karena banyaknya fitnah-fitnah apa? Yang menyesatkan. Fitani syubuhat, ya terutama fitnah asyubuhat, kerancuan dalam beragama. Dianggapnya dakwah itu yang penting aman, yang penting nyaman, yang penting tenang, nggak boleh ada istilahnya riak-riak kecil, nggak boleh. Pokoknya apa? Nggak boleh dakwah tadi tauhid dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Fitani syubuhat wasyukuk wal ilhad, banyaknya fitnah tentang keraguan. Masa dakwah dari dulu tentang tauhid? Na'udzubillah min dzalik. Ada apa? Tasykik, keraguan. Ya, apalagi sekali lagi di zaman medsos seperti ini, hati-hati. Wal ilhad, demikian pula zaman yang penuh dengan penyimpangan, bahkan masalah ateis. Ya, bahkan yang mungkin sempat viral hari-hari ini, ada yang profesinya bukan agama tapi suka nyinyiri agama. Ya, masalah Isra wal Mi'raj dipertanyakan dan seterusnya.
Ini sekali lagi al-ilhad, ateis dan seterusnya. Maka wajib seorang muslim muslimah menjaga agamanya dengan tetap belajar akidah salaf, dengan tetap belajar manhaj salaf, dan menjauh dari segala bentuk syubhat dan ahli syubhat. Ya, di dunia maya ataupun di dunia nyata harus betul-betul waspada. Apalagi yang sudah pernah kita sampaikan, berapa banyak yang berguguran di medan dakwah ini. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, bagaimana wanita bercadar, ya, dulu ngakunya apa? Pengikut dakwah salafiyah, mengatakan kalau ikut, ya, ajaran orang musyrik itu, ya, meditasi itu tenang, ya. Tapi kalau sholat tenang itu ketika sholat, selesai sholat datang lagi masalah. Wanita bercadar seperti itu ucapannya. Bahkan ikut apa? Nah, peribadahan orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kufur akbar. Yaitu apa? Al-wala, ridha terhadap agama orang musyrik. Ya, at-tawalli. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, enggak ada yang bisa menjamin orang itu tetap istiqamah di atas agama Allah. Namun sekali lagi tadi, kita semuanya wajib waspada, berhati-hati. Ya, kita tidak bisa menjamin diri kita seperti terus. Makanya harus ada, ya, kiat istiqamah. Jangan tadi, jangan pernah mencicipi majelis alil bidah, ahli syubuhat. Ya, kalau sudah sesat, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, nggak akan mungkin ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Paham dong? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa fitani syahwat wa ansirafil khalqi ila dunya wa inhimakihim fiha. Demikian pula fitnah asyahwat, ya, tahta, ya, wanita dan juga harta. Apalagi berkaitan dengan harta, sudah pernah kita sampaikan, Rasul di akhir zaman pernah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitalal mudrib. Bersegeralah kalian beramal kebaikan, karena nanti akan muncul di akhir zaman berbagai macam bentuk fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ya, menjual apa? Agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Beberapa saat yang lalu pernah kita mengkaji tentang fitnah Dajjal di akhir zaman. Kenal Dajjal? Ya, jangan selfie dengan apa? Dajjal, ya, kata Rasul, idza sami'atukum bid-dajjal falyana anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Jangan minta selfie, ya. Karena apa? Fa wallahi inna rajul yahsibu anna mu'min la ya'ti fayattabi lima yab'atsu syubhat. Kata Rasul, sungguh ada seseorang yang mengaku dia kuat imannya, lalu mendatangi Dajjal, lalu terakhir dia menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhat Dajjal. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, fitnahnya alul bid'ah lebih berbahaya dari fitnahnya apa? Ad-Dajjal di akhir zaman. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kalau Dajjal ada tanda di antara kedua matanya, yaitu apa? Kafara al-bid'ah. Apa ada tulisannya? Saya al-bid'ah? Tidak ada. Itu bahayanya Dajjal, apa-apanya al-bid'ah dibandingkan ad-Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk kota Mekah, kota Madinah. Al-bid'ah, ya, bahkan bisa bertelur di sana. Nah, Dajjal hanya muncul sekali di akhir zaman. Al-bid'ah sudah dari dulu muncul. Ya, sekali lagi ini bahayanya al-bid'ah. Dalam pembahasan kita waktu itu kita sampaikan bahwasanya Dajjal ketika muncul, di antara fitnahnya ngiming-ngimingi masalah, ya, harta. Kalau dia datang ke suatu desa, suatu kampung, suatu wilayah, orang-orangnya mau beriman Dajjal itu Rabbul Alamin, maka makmur desanya. Ya, kalau apa? Ikut Dajjal jadi makmur,
tanahnya jadi subur, tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan pohonnya itu berbuah luar biasa. Makmur desa itu kalau ikut apa? Dajjal. Ini fitnahnya apa? Ad-dunya. Maka ini juga sama dengan fitnahnya bid'ah. Ya. Berapa banyak kelompok sesat mereka punya fulus. Ya. Sebagian orang yang di atas kebaikan terkadang apa? Tertipu dengan fulus. Ya. Dengan apa? Harta tersebut. Dan ini yang wakil. Kalau mungkin pernah kita cerita, terutama di Medina, itu sebagian yang menguasai donasi, ya, itu dari kelompok Harokah Pergerakan, ya, kelompok Ikhwan Muslimin lah diantaranya, ya, itu terkadang merekrut sebagian mahasiswa-mahasiswa dari Eropa yang mungkin mereka kekurangan harta, direkrut untuk apa? Masuk ke dalam golongan mereka. Kalau dari luar, misalnya atau di Eropa misalnya, mereka terkadang membawa keluarga mereka itu butuh banyak uang untuk nyewa apartemen, ya. Sedangkan istilahnya mukafaah bulanan dari kampus gak cukup. Maka apa? Tadi yang megang donasi itu ngiming-ngimingi. Ente kalau mau kita bantu, satu syaratnya, ikut kajian-kajian kita. Bang, dari kelompok apa? Harokah Pergerakan. Ya, kalau ya sekali lagi menuruti syarat mereka dikasih luar biasa bantuan tiap bulannya, disewakan, dikasih mobil dan seterusnya. Dan ini yang diceritakan oleh para ulama masyayikh demikian. Mereka seperti dajjal, kelompok-kelompok sesat ini. Kadang apa tadi ngiming-ngiming apa? Orang untuk dapat harta tapi syaratnya ikut ya ajaran mereka. Demikian pula ya dalam negeri kita juga demikian. Ada sebagian orang yang megang donasi harus apa? Sami'na wa ta'na kepada peraturan mereka. Bahkan dulu ini pernah kita mungkin bisa jadikan saksi hidup lah. Dulu ada sebuah pondok ya ala kadarnya lah hidupnya. Ya makan kangkung, makannya nggak ada kadang. Ya, kemudian dapat apa? Donasi dari luar. Awalnya baik-baik saja. Nggak ada apa-apa, nggak ada syarat-syarat yang aneh-aneh. Pokoknya anak terus muncul. Tapi terakhir dikasih syarat. Ya, kita terus akan kasih dana, tapi jangan bacakan kitab ini, kitab itu. Sudah mulai apa? Donatur yang ngatur. Paham? Ini seperti Dajjal tadi. Kalau mau ikut Dajjal makmur. Tapi kalau nggak mau ikut Dajjal apa? Kering kerontang. Paham? Ya, dulu dikasih mobil dan seterusnya. Kalau ya terakhir dikasih syarat. Kalau nggak mau ikut syaratnya, harus dikembalikan mobilnya, ditarik dananya dan seterusnya. Itu kejamnya Dajjal. Dajjal di ya tengah-tengah manusia sekarang ini seperti itu modelnya. Paham? Mau ikut mereka ikut Dajjal makmur. Ya, hartanya apa terjamin. Namun sekali lagi inilah al-qabid alal jamar. Orang yang bersabar di atas agama seperti memegang apa? Bara api. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa fitani syahwat wa ansirafil khalq ila dunya wa imhimakihim fiha dhahiran wa batinan. Ya, mereka masuk ke dalam syubhat-syubhat tersebut. Wa dha'fil iman wa syiddati tafarrud. Ya, dengan adanya kelemahan iman dan ya terasa liarnya kalau sendirian, liqillatil mu'in wal musa'id, sedikit yang membantu, yang menolong. Maka tadi Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba. Ya, makanya Ahlus Sunnah, apalagi dai Ahlus Sunnah harus kuat mentalnya. Ya, di antaranya tadi ketika melihat yang lain makmur, yang lain rezekinya kelihatannya luar biasa melimpah, dia bersabar. Meskipun apa? Ala kadarnya. Kenapa? Inilah resiko berpegang teguh dengan ya terutama tadi tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, akidah salah, manhaj salah, berat ujiannya. Walakin al-mutamasik bidini al-qaim bidaf'i hadin mu'aradat wal awa'id allati la yasmut laha illa alul basira wal yaqin. Ya, wa ahlul iman wa al-matin min afdhil khalq
Akan tapi orang yang berpegang teguh dengan agamanya, apalagi dengan tauhid dan akidah salaf, yang berdiri tegar menghadapi segala bentuk caci makian, onak dan duri, yang kontra, yang menyinyirinya. Ya, dan kita ingat hadis Rasul tentang at-taifah al-mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq la yadur man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok orang dari umatku yang tegar, kokoh di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang-orang yang mencela mereka, yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Ini ciri Ahlussunnah, tetap tegar, kokoh di atas kebenaran, meskipun banyak yang kontra kepadanya, meskipun banyak yang mencaci maki, membulinya, tetap dia tegar. La yasmut laha illa ahlul basira wal yakin. Tidaklah yang tegar di atas kebenaran tersebut kecuali orang-orang yang ahlul basira, yang di atas ilmu betul dan di atas keyakinan, yaitu yakin kebenaran harus betul-betul dipegang erat, dan kebenaran itu sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Mereka lah orang-orang yang afdal khalq, semulia-mulia manusia di atas muka bumi, yaitu Ahlussunnah at-taifah al-mansurah al-ghuraba fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya, kata para ulama, fatuba di antara maknanya sajaratun fil jannah, pohon di surga. Ya, para penghuni surga terutama di akhir zaman mereka terasing karena tadi berpegang teguh dengan tauhid, akidah salaf, manhaj salaf, meskipun di tengah-tengah manusia yang banyak menyimpang dari akidah Rasul, manhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah arfa'uhum indallah darajah, mereka lah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sekali lagi, ukuran kemuliaan bukan dari banyaknya follower, bukan banyaknya pengikut di kajian majelisnya. Namun yang paling mulia di sisi Allah yang tegar di atas al-haq, akidah salaf, manhaj salaf, wa a'dhamuhum indahu qadran, dan yang paling agung di sisi Allah yang berpegang teguh dengan agamanya, yaitu at-tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi yang pertama. Hadis ini berkaitan dengan kabar berita, dan sekali lagi wajib setiap muslim muslimah membenarkan semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang berkaitan dengan hal ini. Yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti terasing, pasti minoritas, sebagaimana yang kita juga pahami dari hadis perpecahan umat Islam terpecah menjadi berapa golongan kata Rasul? 73. Yang sesat berapa? Yang selamat, yang benar berapa? Mana yang paling banyak sesat atau yang? Iya, ini sudah jelas. Ukuran kebenaran bukan kebanyakan jumlahnya, bukan mayoritas, bukan kuantitas, namun kualitasnya. Ma'ana alaihi wa ashabi, ya, terutama dalam bab tadi akidah manhaj salaf. Kemudian yang kedua, hadis ini berkaitan dengan al-irsyad, petunjuk arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu irsyadun li ummatihi. Hadis ini menyeru ataupun menunjukkan kepada umat Islam an yuwattinu anfusahum ala hadhil halah, untuk mereka menyiapkan diri mereka menghadapi kondisi seperti ini. Kondisi yang pahit, kondisi yang menjadikan orang itu panas, hatinya panas suasananya. Wa an ya'rifu annahu la budda minha, dan bahwasanya kondisi seperti ini pasti akan datang. Sekali lagi, ini petunjuk dari Rasul. Rasul mengabarkan akan ada keadaan di mana orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tauhidullah, dengan sunnah Rasul, dengan akidah salaf, itu akan terpojokkan, terasingkan,
maka yang berpegang teguh dengan tadi tauhid, dengan sunnah Rasul harus siap-siap menghadapinya. Ya, sekali lagi ini irsyadun, petunjuk dari Rasulullah SAW. Seperti yang kita sampaikan tadi, harus kuat mentalnya. Jangan dikit-dikit stres, frustasi. Masa saya berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kok dicaci maki, dikatakan Wahabi. Nggak enak lah dikatakan seperti itu, sungkan dengan masyarakat. Nggak dapat besean lagi. Ini berbahaya. Nah, wa anna man iktama hadil aqabat wa sabara ala dini wa imanihi ma'al mu'aradat fa inna lahu indallah a'la darajat. Dan bahwasanya orang yang bisa melewati cobaan ujian ini, onak dan duri ini, bersabar di atas agamanya, keimanannya, dengan banyaknya yang menentang, yang kontra, maka dia di sisi Allah termasuk yang tinggi derajatnya. Wa sayu'inuhu maula ala ma yuhibbu wa yarda, dan yakini Allah pasti akan menolongnya. In tansurullaha yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Ini yang harus terus dipegang erat. Fatubalil ghuraba. Ya, kalau tadi kita merasa terasingkan atau tadi terpojokkan, dibuang oleh masyarakat, jangan terlalu bersedih hati. Ingat tadi sabda Rasul, fatubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Sabda Rasul tadi, as-sabir ala din kal qabid alal jamar atau ifal mansura. Dan kita ingat juga di hari kiamat kita sendiri-sendiri. Di alam barzah kita sendiri, di alam akhirat kita sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Maka harus betul-betul as-sabar, bersabar. Jangan pedulikan ocehan, celotehan orang-orang tersebut. Wa sayu'inu maula ala ma yuhib. Ingat, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Fa innal ma'una ala qadril ma'una. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ungkapan yang indah, ada balaghonya. Fa innal ma'una, sesungguhnya pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar kesulitan, kesempitan, keberatan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah semakin terdesak, yakini pertolongan Allah pasti akan datang. Sebagaimana kisah Rasul SAW ketika sudah puncaknya kesulitan, puncaknya penderitaan dalam dakwah tauhid, Allah memberikan pertolongannya. Sekali lagi, innamal usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya kesulitan itu pasti akan berakhir, pasti akan ada kemudahan. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik pasti bagi orang yang bertakwa, yang tadi di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh, wa ma asbaha zamanana hada bihadal wasf. Alangkah miripnya zaman kita sekarang ini dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal zamannya Syekh ini kurang lebih 100 tahun yang lalu. Apalagi sekarang ini. 100 tahun yang lalu Islam, sunnah Rasul terasing. Apalagi saat sekarang lebih terasing lagi. Dan ini sekali lagi, sungguh benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Alladzi dzakarahu sallallahu fa inna ma baqiya minal Islam illa ismuhu. Kata beliau, tidaklah yang tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Secara umum, masyarakat umum sekarang yang mengaku kaum muslimin, coba kalau antum tanya apa arti la ilaha illallah, maka mereka menjawab tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Abu Jahal CS lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada mereka. Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Ini yang dikatakan oleh Rasul SAW, bahwasanya la ya'ti zaman illa waladi ba'da syarrun minhu.
Ketika mereka ditanya, ya, bagaimana salat ala Rasul SAW, mereka menjawab, baca nawaitu dulu, usolli dulu. Padahal Rasul nggak pernah apa? Mengajarkan. Ya, demikian pula yang ada sekarang ini. Bahwasanya Islam itu hanya syiar-syiar maulid, syiar-syiar Isra. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wala minal Qur'an illa rasmu. Dan tidaklah dikenal Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Berapa banyak kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran. Baik dari qiraahnya, dari tadaburnya, bahkan juga dari apa? Pemahamannya. Imanun dhaif, iman yang lemah. Wa qulubun mutafarriqah, hati yang berpecah belah, akidah yang bermacam-macam. Wa hukumat mutasyattitah, ya, negeri-negeri kaum muslimin yang apa? Berpecah belah. Wa adawatun wa baghdha, ya, permusuhan, kebencian, ya, di antara kaum muslimin yang menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran. Dan sudah kita sampaikan dari awal, perpecahan umat, ya, kebencian di antara umat, sebab utamanya tidak lain tidak bukan adalah al-bidah. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Ini mumpung ada satu hadiah. Coba sebutkan hadis Rasul yang menyebutkan bid'ah sebab perpecahan umat. Nah, silakan. Bismillah. Sudah kita lewati dalam hadis terutama Arba'in An-Nawawiyah. Singkat satu, ya, kalau bisa dikatakan satu kata saja. Di situ fi'l nahi. Nah, terutama yang ikhwan, ini yang akhwat sudah dapat, ya, 2 ini. Nah, satu hadis singkat saja. Dan ini sudah insya Allah kita pernah sampaikan, terutama dari ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, bahwasanya hadis ini kata para ulama terdapat larangan berbuat bid'ah. Yang ikhwan dulu, nggak ada? Kalau nggak ada kita kasihkan ke akhwat. Kalau nggak ada balik lagi ke ikhwan. Taib akhwat, silakan. Silakan. Bismillah. Bid'atin wa kullu jalalatin finnar. Kak connect. Ya, sebutkan dalil bahwasanya bid'ah sebab perpecahan umat, bukan bid'ah sesat, bukan, itu sudah masyhur. Yang ini dalil sabda Rasul, bid'ah sebab perpecahan umat, sebab terjadinya kebencian di antara umat. Itu yang dimaksudkan. Nah, ada yang ingat hadisnya? Sudah angkat tangan atau angkat kaki? Bukan. Itu larangan berbuat bid'ah, beda. Baik, enggak ada? Silakan, Pak. Oh, bukan, Pak. Dalil, Pak. Kita tanya dalil. Nggak ada? Dalilnya sabda Rasul, wala tabaghadu. Ya, singkat. Namun itulah keterasingan Islam. Baik. Padahal sudah pernah kita sampaikan kan? Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Kata Syekh Abdul Razak dalam buku beliau, Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummat, manhaj metode Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Kata beliau, ulama berdalil dengan hadis ini tentang larangan berbuat bid'ah, karena bid'ah itulah yang menjadikan umat berpecah belah, bermusuhan, saling membenci. Dan beliau mengatakan bukan sebaliknya, membantah bid'ah bukan sebab perpecahan. Paham Tom? Ini yang kita ingin tekankan, karena sekarang ini muncul oknum-oknum yang mengaku Ahlussunnah, bahkan dai salafi,
tapi menuduh yang membantah kesesatan sebagai biang kerok perpecahan. Bahkan sekali lagi, yang namanya biang kerok perpecahan itu yang berbuat apa? Bid'ah, yang memposting kebid'ahan, yang memposting tulisan yang bid'ah, yang sesat, yang menyimpang, itu yang membuat ributan, membuat perpecahan, bukan yang membantah kesesatan penyimpangan. Jangan diputar balikkan. Faham dong? Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, wa ilhadun wa madiyatun jarafat bi khabisi tayyariha wa amwajiha al-mutalatima asyukh wa syubban. Demikian pula di zaman seperti sekarang ini luar biasa tadi seruan kepada ateis, ajaran ateis, atau kepada ajaran-ajaran sekuler liberal, macam-macam kesesatan-kesesatan, seperti gelombang yang sangat menenggelamkan yang dibawa oleh asyuyukh, orang-orang yang bisa dikatakan sudah lanjut usia ataupun syubban, para pemuda, wa di ayat ila fasadil akhlak wal qadha ala baqiyatir ramat. Apalagi juga tadi masalah LGBT luar biasa sekarang ini. Intinya harus betul-betul seorang muslim muslimah waspada dengan fitnah di akhir zaman. Summa ikbalun nas ala zakhari fid dunya. Kemudian juga sekarang manusia luar biasa tamaknya kepada dunia. Bahkan tadi rela menjual akidahnya, manhajnya demi mendapatkan urusan dunia. Bihaitsu asbahat yamma balagha ilmihim. Bahkan dunia seolah-olah seperti akhir daripada puncak ilmunya mereka. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi'. Dan ini yang Allah kabarkan dalam surat Ar-Rum. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu, pinter, pandai urusan dohir dunia, namun urusan akhirat mereka lalai. Kalau urusan ilmu dunia, mulai dari PAUD sampai tadi S3, S-teler, mereka kejar luar biasa. Namun apa? Masalah tauhid, masalah la ilaha illallah mereka nggak paham. Masalah apa itu tauhid, apa itu syirik, mereka nggak paham. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akbar hammihim, dan mereka menjadikan dunia sebagai puncak cita-cita mereka. Padahal dunianya sementara. 70 tahun sudah out sudah. Tapi dikejar luar biasa tadi. Urusan akhirat yang kekal abadi, mereka lalai. Walaha yardaun wa yaghdabun. Bahkan dunia sebagai tolak ukur segala-galanya. Ridha dan murka urusan dunia. Sebagaimana kata Rasul, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdud dinar. Celaka para penyembah dirham dinar, penyembah harta. In u'tiya radiyah, jika diberi dia ridha, wa in lam yu'ta sakhita, jika enggak diberi dia apa? Murka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga terkadang menyerempet ke masalah dakwah tadi. Masalah apa? Kalau tidak diberi harta, marah, murka. Yang penting fulus dan seterusnya. Apalagi sekarang ini dengan adanya apa? Kajian-kajian berbayar dan seterusnya. Maka hati-hati. Ini fitnah apa? Dunia in utiya radiyah wa illam yu'ta sakhita. Wa di ayatun khabitha litazid fil akhirah. Dan seruan-seruan untuk zuhud dalam urusan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wal iqbal bil kulliyah ala ta'mirid dunya wa tadmirid din. Seruan-seruan untuk cinta tamak kepada dunia, lalai dari akhirat. Wahtiqari wal istihza bi ahlihi. Demikian pula sekarang ini luar biasa caci makian, celaan, olok-olokan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai yang viral kemarin apa? Promosi minuman keras dengan surat Ad-Duha. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman luar biasa fitnahnya. Wa bi kulli ma yunsab ilai wa fakhrin wa fakhfatin wa istikbarin bil madaniyat al mabniyah alal ilhad
alati atharuha wa syururuha qad syahadaha al-ibad. Ya, sekali lagi, seruan untuk tamak kepada dunia, untuk meninggalkan agama luar biasa di zaman seperti sekarang ini. Caci makian kepada yang berpegang teguh dengan agama Allah. Fama hadis syurur al-mutarakimah wal amwat al-mutaratima wal muz'ijat al-mulimah wal fitan al-hadra wal mustaqbala al-mudlahimah ma'adil umur wa ghiraha tajid misdaq hadal hadis. Intinya, memang sekarang ini dunia luar biasa cobaan ujiannya bagi yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan sunnah Rasul, dengan akidah salam, manhaj salaf. Ya, namun dari sisi yang lain, kita melihat bagaimana kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ini diantara hikmahnya untuk semakin kita kuat berpegang teguh dengan sabda Rasulullah SAW. Walakin ma'adzalik, ya, meskipun banyaknya ujian cobaan, dunia rasanya terlalu sempit bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Namun kata Syekh ini yang paling penting juga, fa innal mu'min la yaqnatun min rahmatillah. Seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, terutama bagi para dai-dainya. Ketika dia dakwah tauhid, dakwah akidah salaf dibubarkan di mana-mana atau tidak diberikan kesempatan oleh sebagian orang meskipun dari golongan ahli sunnah, tetap tidak boleh putus asa. Rahmat Allah ardullahi wasi'ah, bumi Allah masih luas. Walaya asmir raihillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Walayakun nadharuhum maksuran ala asbabil dhahirah, jangan pandangannya sempit dalam urusan dunia. Ingat tadi rahmat Allah, ingat keberkahan dari Allah. Misalnya juga seorang muslimah ketika mungkin mencari rezeki sekarang ini terkadang yang cari halal saja susah, apalagi yang tahib. Intinya harus tetap bersabar, jangan cari jalan pintas. Ya, tetap harus sabar. Ingat rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, cari yang halal. Ya, bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah sangat luas rahmatnya, jangan putus asa, pegang tetap yang halal tersebut, pegang tetap sunnah Rasulullah SAW tersebut. Bal yakunu multafitan fi qalbi kulla waqtin ila musabibil asbab. Hati seorang mukmin dalam urusan dunia, urusan akhirat selalu bergantung kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sekali lagi, ini yang harus dipegang erat. Meskipun kita sempit, ya, rasanya dunia ini, ketika kita berpegang dengan sunnah Rasul, jangan putus asa. Tawakal kepada Allah. Ya, ingat bahwasanya innamal usri yusra. Bal yakunu multafitan fi qalbi kulla waqtin ila musabbibil asbab. Al-karimil wahhab wa yakunul farad baina ainai. Ya, dan ingat bahwasanya tadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian pula ingat takdir Allah. Ya, iman kepada apa? Takdir. Sebagaimana kata Rasul, "Lau istama'u ala an yaduruka bisyallam yaduruka illa bisyan qad kataballahu alaik." Seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mencelakakan dirimu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Hati tetap tenang dengan apa? Mengimani takdir Allah. Ya, bahwasanya caci makian manusia, ancaman mungkin dari manusia tidak akan memadaratkannya kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasnya di Lauhul Mahfuz. Yang penting usaha yang terbaik fi dunia wal akhirah, ya, dan wasta'in billah. Sebagaimana kata Rasul, ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Ya, tugas kita cuma dua ini saja di dunia ini. Ihris ala mayan fauka, bersemangatlah, berantusiaslah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, wa wa'dihi ladzi la yukhlifuhu, dan ingat janji Allah tidak akan mungkin Allah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan di antara janji Allah tadi, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Ihfadillah yahfadka. Bi annahu sayaj'alu ba'da usri yusra. Ingat, setelah kesulitan pasti ada kemudahan.
Wa anal faraj ma'al karab, bahwasanya kelapangan itu setelah kesulitan, kesempitan. Wa anna tafrijal kurubat ma'asyidatil kurubat wa hululil al-mufdi'at, dan bahwasanya dilapangkannya urusan manusia itu setelah puncaknya kesulitan. Fal mu'min man yaqulu fi hadil ahwal la haula wala quwata illa billah. Seorang mukmin dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sempit, dalam kondisi terkucilkan, pojokkan, terasingkan, ucapannya la haula wala quwata illa billah. Itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menggantungkan hatinya semuanya kepada Allah. Wa hasbunallah wa ni'ma al-wakil. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Alallahi tawakkalna, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, antal musta'an wa bikal mustaghath, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tawakal kepada Allah semata. Wa yaqumu bima yaqdir alaihi minal iman wa nusi wa da'wah. Hatinya bergantung kepada Allah, tapi tetap dia beramal sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia berdakwah tadi, pokoknya apa? Dakwah sesuai dengan ajaran Rasul. Dia tadi memprioritaskan dakwah tauhid. Di sana diusir, di sini diboikot, tetap dakwah. Apalagi sekarang ada dunia medsos, nggak boleh di masjid ini, nggak boleh di masjid itu. Ada apa? Di YouTube bisa, di HP bisa, di FB bisa. Maka apa? Nggak perlu pusing, nggak perlu apa? Terlalu bersedia hati. Semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai apa? Kemampuan. Wa yakna bil yasir idza yumkin al katsir. Cukup dengan apa adanya, tidak harus apa banyak-banyaknya pengikut, banyak-banyaknya jadwal dan seterusnya. Wa bizawali ba'di syarr wa takhfifihi. Semampunya beramal, semampunya berdakwah, tapi tetap ikhlas, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Idza ta'adzara dzalik wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa ila yaumi ad-din. Alhamdulillah kita sudah selesaikan khatamkan kitab Bahjatul Abrar. Semoga bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Tapi khataman bukan sekedar kebanggaan, tapi harus tetap untuk dimurajaah kembali. Nah, kalau ada pertanyaan silakan lewat kertas. Tidak ada? Baik. Seperti ini apakah termasuk dakwah? Oh iya, ada pertanyaan? Ya sebentar, ini jawab pertanyaan dari orang yang tidak boleh ditolak. Pertanyaannya, ya. Ini. Apakah kajian seperti ini adalah dakwah? Iya, Dakwah itu di mana saja seorang dai bisa menyampaikan ilmunya. Sudah pernah kita sampaikan tugas seorang muslim ilmu, amal, dakwah dan apa? Bersabar. Dan dakwah bisa di masjid, bisa di tempat seperti ini, bisa mungkin juga di tanah lapang dan seterusnya. Apalagi sekarang ada di dunia medsos. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam ilmu wal amal, fil qauli wal amal. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar pengumuman, insyaallah kajian berikutnya berkaitan dengan kumpulan-kumpulan hadis dari kitab adab dalam kitab Bulughul Maram. Barangkali yang mau bawa kitab aslinya, kitab adab dalam Bulughul Maram. Tapi kita pakai sarannya Syekh Syaibatul Hamd. Nah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.